A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu pengajian Nurul Ilmi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ala ni'matillah, pada pagi hari ini kita bisa hadir kembali untuk mengkaji ayat-ayatnya Allah dan hukum-hukumnya Allah, termasuk kita sudah sebentar lagi memasuki Ramadan. Jadi Ramadan mulai hari Kamis nih, tanggal 23. Insyaallah kalau awal Ramadan ini kelihatannya bareng. Jadi tanggal 23 nanti itu menurut ahli sudah 7 derajat. Jadi kayaknya tidak ada perbedaan memulai Ramadan untuk tahun ini. Cuman untuk mengakhiri Ramadan ini yang kayaknya beda. Jadi nanti untuk lebarannya kemungkinan beda. Karena masuk 1 Syawal itu baru kelihatan 1 derajat. Nah, 1 derajat itu kalau dengan imkanur ru'yah atau metode memungkinkan untuk dilihat itu 1 derajat belum mungkin kalau dilihat secara mata telanjang atau dengan alat pun itu belum memungkinkan. Tapi aslinya sudah muncul meskipun satu derajat. Ini kemudian nanti yang menjadikan kalau yang menggunakan hisab murni maka dia sudah mulai lebaran. Tapi yang menggunakan ru'yah dengan melihat bulan, maka dia pasti akan menggenapkan menjadi 30 hari. Makanya Ramadan awal ini kayaknya bareng, tapi akhir Ramadan lebarannya mungkin beda. Jamaah ibu-ibu pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk kajian pagi hari ini kita akan mengulas sedikit tentang Ramadan. Ini sebagai persiapan kita menjelang Ramadan. Kalau jadwal aslinya yaitu tentang tadabbur sholat, tapi untuk pagi hari ini saya mengambil tema untuk membahas masalah puasa. Ibu-ibu jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya awali kajian puasa ini dari tinjauan ilmu tauhidnya. Jadi nanti akan saya sampaikan dari ilmu tauhid, ilmu tentang akidah, dan juga dari segi fikihnya. Karena apa? Karena dalam ayat yang berkaitan dengan puasa, Allah mengawalinya dengan keimanan, dengan tauhid dulu. Allah sampaikan di dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu. Jadi panggilan Allah itu hanya terkhusus untuk orang yang hatinya punya iman, atau terkhusus terhadap ummatur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak semua orang diajak untuk puasa. Tidak semua orang itu diwajibkan untuk melaksanakan puasa. Makanya pembahasan ini menjadi penting. Ketika kita masuk Ramadan itu, kita memastikan diri sebagai orang yang diajak, orang yang diperintah untuk puasa. Dengan cara apa? Memastikan diri kita ada iman di dalam hati.
Maka kalau ada iman di dalam hati, kemudian Ramadan datang, pasti kita akan menjadi senang, tidak menjadi beban. Sebab apa? Banyak juga orang yang Ramadan datang malah sedih. Aduh, bentar lagi poso. Nggak makan pagi, nggak makan siang. Jadi apa? Ini bukti bahwa memang yang dipanggil, yang mendapatkan khitab ini, yang diajak oleh Allah melaksanakan puasa Ramadan adalah hanya orang-orang yang beriman. Artinya iman kepada Allah, kemudian mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya sekali lagi targhib kita di dalam memasuki Ramadan, kewajiban kita adalah memastikan diri kita untuk iman itu ada di dalam hati. Kita percaya betul. Sehingga apa? Buktinya kita iman, ada iman di dalam hati kita, itu ada rasa gembira, senang Ramadan datang. Ini cirinya. Sehingga tidak menjadi beban Ramadan datang, ada kewajiban puasa, ada ibadah-ibadah yang lain. Makanya para ulama kemudian di dalam sebuah kalimat diungkapkan, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadu 'alan niran. Barang siapa yang farih itu gembira, bidukhuli Ramadan, dengan datangnya Ramadan. Jadi gembira saja itu sudah dinilai. Gembira saja itu sudah dianggap oleh Allah. Kemudian diberikan satu riwayat, harramallahu jasadu, diharamkan jasadnya atas api neraka. Nah, ini satu persiapan keimanan. Jadi pastikan diri kita betul-betul ada iman, ada kepercayaan kepada Allah dan kepercayaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam pembahasan fikihnya, di sini saya ambilkan satu kitab Bidayatul Mujtahid, Kitabus Syam, kitab yang membahas tentang masalah puasa. Wa hadzal kitab yang qasimu awalan qismain. Jadi dalam pembahasan ini, dalam kitab ini ada dua pembahasan, ahaduma fis shaumil wajib wal akharu fil mandub. Jadi puasa itu ada dua macam. Yang pertama ada puasa wajib dan juga ada puasa mandubun, sunnah. Wan nazaru fi shaumil wajib yang qasimu ila qismain. Melihat daripada puasa wajib itu dibagi menjadi dua hal, yaitu fis shaumi wal akharu fil fitri. Yang pertama dalam masalah puasa wajib itu, satu adalah yang berkaitan dengan puasa itu sendiri, dan juga mengenai al-fitru, berbuka atau berlebaran. Kemudian amal qismul awal wa huwa siyam fa innahu yanqasimu awalan ila jumlatain. Jadi tadi masalah puasa itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah siyamul wajib. Pertama adalah puasa wajib. Puasa wajib itu ma'rifatul arkanu, harus mengetahui tentang rukun-rukunnya. Jadi rukunnya puasa wajib dan puasa yang sunnah kita nanti akan bahas. Inna sauma syar'in minhu wajibun. Yang puasa wajib itu adalah puasa yang disyariatkan di dalam
hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana kita tahu bahwa puasa wajib wal wajibu salah satu aksam. Yang puasa wajib itu ada 3 hal, ada 3 macam. Yang pertama adalah puasa saumu syahru Ramadan bi'aini, yaitu puasa di bulan suci Ramadan, bi'ainihi dengan bentuknya atau masuknya bulan suci Ramadan. Ini yang pertama. Jadi kalau Ramadan itu sudah datang, Ramadan itu sudah masuk, maka wajiblah bagi orang yang sudah mukallaf, dewasa, berakal, maka sudah terkena taklif hukum untuk puasa wajib Ramadan. Dalilnya apa? Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, fa amma shaumu syahrul Ramadan fa huwa wajibun bil kitab was sunnah wal ijma. Ini dalilnya lengkap. Di Quran ya ada, di sunnah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ada, wal ijma, kesepakatan para ulama juga ada. Nah, kita lihat dalil-dalilnya di antara yang mewajibkan puasa Ramadan agar kita mantap di dalam melaksanakan ibadah. Satu dalil Al-Qur'anul Karim sudah jelas. Di dalam Al-Qur'an disebutkan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian asyam, yaitu berpuasa. Ini sudah sangat jelas bahwa puasa Ramadan itu adalah hukumnya wajib. Ini sudah sharih, ayatnya jelas, tidak menggunakan kalimat yang bersayap, kalimat yang punya makna banyak, tapi kalimatnya ini sudah sangat jelas. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian asyam, berpuasa. Kemudian dalil hadisnya apa? Di sini disebutkan ammas sunnah wa ammas sunnati fahiyya qauli alaihi salatu wassalam. Dalil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai puasa adalah bunyal Islam ala khamsin. Hadis yang sangat terkenal, yaitu ketika malaikat Jibril datang kepada Rasulullah minta untuk diajarkan mal Islam, apa itu Islam. Maka kemudian Rasulullah menjawab bunyal Islam ala khamsin. Islam itu ditegakkan, dibangun atas 5 pondasi. Yang pertama syahadatu alla ilaha illallah wa iqamus shalah wa itauz zakah wa shaumur ramadan wa hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Ini kemudian menjadi dasar bahwa puasa Ramadan itu hukumnya adalah wajib. Jadi Qur'annya ada, kemudian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ada, bahkan perilaku yang dilakukan oleh Rasulullah pun menunjukkan hal tersebut. Bahwa Nabi ketika masuk bulan Ramadan itu sangat berhati-hati. Bahkan beliau itu selalu mengawasi rembulan. Jadi kalau sudah akhir-akhir bulan Sya'ban, itu Nabi SAW selalu memperhatikan, melihat bulan dengan seksama. Kira-kira sudah masuk atau belum. Begitu juga ketika Ramadan mau selesai, Nabi SAW juga demikian. Jadi mengawasi betul. Maka di antara sunnahnya kita mengakhiri bulan Sya'ban dan memasuki bulan Ramadan adalah memperhatikan betul bulan. Nah, Pak, caranya memperhatikan bulan itu gimana? Ya kita menengadah ke langit sebagaimana Rasulullah SAW. Nah, insya Allah kita ini dari majelis taklim yang di pondok itu rencana besok Jumat itu mau ke planetarium di UIN. Insya Allah, monggo kalau ibu-ibu mau
ikut ke planetarium bagaimana untuk mengetahui ru'yatul hilal, melihat bulan. Jadi bagaimana caranya, metodologinya. Kalau di planetarium itu jelas sudah dengan alat. Tapi minimal kalau kita lihat dari hadis-hadis Rasulullah SAW, nanti di penghujung bulan Sya'ban, berarti ya kira-kira nanti tanggal 21 atau 22 itu kita selalu memperhatikan ke arah langit kira-kira bulan sudah muncul atau belum. Meskipun kata para ulama, meskipun kita hampir-hampir nggak bisa melihat, tapi itu diantara yang dilakukan oleh Nabi. Jadi Nabi itu di akhir bulan Sya'ban tidak pernah sangat teliti sebagaimana beliau sangat telitinya menghadapi memasuki bulan Ramadan. Karena apa? Nabi SAW melakukan hal ini supaya betul-betul memastikan Ramadan itu sudah masuk. Jangan sampai kita berpuasa di hari yang kita sendiri masih ragu. Ini sudah Ramadan atau belum? Sudah Ramadan atau belum? Itu namanya yaumus syak, hari yang diragukan. Maka untuk menghindari hari yang diragukan itu Nabi SAW ya tadi memperhatikan bulan dengan seksama. Makanya Nabi SAW itu bersabda dalam sebuah hadisnya, faman wa'an Umar bin Yasir radhiyallahu anhu qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shamal yaumul ladzi yushaqqu fihi faqad asa Abul Qasim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berpuasa di yaumus syak, di hari yang diragukan, ini sudah masuk Ramadan atau belum. Jadi masih ragu-ragu, bulan sudah muncul atau belum. Nah, untungnya Ramadan tahun ini tadi kayaknya sudah sangat jelas karena sudah 7 derajat. Jadi sudah tinggi derajatnya. Sehingga kayaknya sudah enggak diragukan lagi untuk puasa itu diawali tanggal 23 Maret hari Kamis. Ini untuk tahun ini. Jadi dalam menghindari, menjauhkan diri dari syak, dari sesuatu yang meragukan, Nabi SAW memperhatikan betul. Karena Nabi bersabda dalam sebuah hadisnya, sumu liru'yati wa aftiru liru'yati. Berpuasalah kalian karena melihat bulan, wa aftiru, dan berhari rayalah atau berbukalah juga karena sebab melihat bulan. Nah ini di dalam melihat bulan kita betul-betul memperhatikan atau kita mencari info yang jelas tentang ru'yatul hilal, apakah sudah bisa dilihat atau belum. Nah kemudian masalah di dalam tafsir sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati, atau dalam tafsir Al-Quran yang mengatakan faman syahida minkumus syahra falyasum. Jadi Qurannya kan perintahnya faman syahida, barang siapa syahida yang menyaksikan, minkum dari kalian, asyahra bulan, kalau sudah kita bisa melihat bulan, falyasum, maka berpuasalah. Nah di sini kemudian banyak tafsir tentang makna syahida atau makna ru'yah, melihat. Ada yang menafsirkan bahwasannya syahida atau ru'yah itu bisa bil ilmi, melihat dengan ilmu pengetahuan, yaitu dengan cara apa? Hitung-hitungan, dihitung dengan hisab, ilmu hisab, dihitung setiap pergerakan daripada bulan itu dihitung.
Makanya dengan hitung-hitungan itu atau yang dikenal dengan ilmu hisab, itu Ramadan tahun berapapun itu bisa sudah diketahui dari jauh-jauh hari. Misalnya puasa tahun ini jatuhnya hari apa, jauh hari sudah bisa dihitung. Bahkan mungkin bisa 10 tahun, bisa mungkin puluhan tahun ke depan itu sudah bisa diketahui bahwa Ramadan tahun sekian jatuh pada hari apa. Karena tadi ru'yah bil ilmi, melihat dengan ilmu. Nah, ini ada para ulama yang dengan tafsir bahwa faman syahida, barang siapa yang menyaksikan atau melihat, itu bisa melihat dengan ilmu. Makanya kita kenal tadi ada yang menggunakan metodologi hisab. Ada yang kemudian tetap berpatokan bahwasanya faman syahida, barang siapa yang menyaksikan itu bi'ainin, dengan mata kepala kita sendiri, dengan mata kita, meskipun itu dibantu dengan alat. Sebab apa? Para ulama yang meyakini dengan teks Al-Quran dan teks hadis bahwa ru'yah itu ya bi'ainin, dengan mata kepala. Itu dasarnya sebagaimana banyak hadis Rasulullah SAW, Nabi itu ya memang ketika mau masuk Ramadan selalu melihat dengan mata kepala beliau. Dan juga Nabi SAW itu dalam sebuah hadis beliau bersabda, kalau kemudian bulan itu belum terlihat itu banyak sebabnya. Bisa memang karena belum wujud, atau sudah wujud tapi terhalang oleh mendung misalnya. Fa'in ghamma, kata Nabi. Dan jika terhalang, jadi terhalang oleh mendung pun, atau terhalang oleh cuaca atau apapun itu, kata Nabi SAW, disuruh untuk fa'akmilul iddah, sempurnakan bilangannya, salasina yauman, menjadi 30 hari. Makanya kemudian di dalam hasanah fikih itu ada yang tetap memegangi bahwa ru'yah itu boleh atau bisa dengan bil ilmi. Yang kita kenal itu biasanya kalau dalam konteks keindonesiaan biasanya dipegangi atau menjadi pegangan dari Muhammadiyah. Di Muhammadiyah di dalam menetapkan awal Ramadan dan akhir Ramadan itu ru'yahnya bil ilmi, dengan ilmu kita. Jadi sama-sama ini sebetulnya semuanya tafsir atas teks. Jadi yang satu menafsirkan faman syahida itu bil ilmi, ada yang faman syahida bil aini, dengan mata kepala sendiri. Nah, ini tinggal menjadi kemantapan kita. Jangan kemudian ambil yang enak-enaknya. Kalau puasa carinya yang belakangan, nanti kalau lebaran carinya yang paling cepat. Ini namanya enggak konsisten terhadap tadi metodologi yang disampaikan oleh para ulama. Jadi kalau kita mau konsisten ya mengawalinya ya awali sebagaimana tadi. Misalnya hisab itu lebih awal, ya kita puasanya lebih awal. Hisab itu lebih awal untuk lebaran, ya kita ngikuti hisab dengan awal lebaran. Tapi kalau dengan metode tadi, dengan ar-ru'yah bil ain, melihat dengan mata kepala telanjang, itu kalau tertutup awan pun, meskipun itu sebetulnya sudah muncul secara hitung-hitungan, bahkan mungkin sudah lebih dari 2 derajat, tapi ghamma, tertutup oleh awan, tertutup oleh mendung, atau tertutup oleh
apapun yang menjadikan kita nggak bisa ru'yatul hilal, maka kata Nabi SAW, fa'iddatun, maka sempurnakanlah bilangannya menjadi salasina yauma, menjadi 30 hari. Ini kemudian menjadi berkembang mazhab-mazhab, cara berpikir, cara memahami teks-teks Al-Quran dan teks hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah ibu-ibu yang dimuliakan Allah, tadi dalil Quran sudah, dalil sunnah sudah, kemudian dalil tentang ijma' para ulama. Ijma' para ulama mengatakan wa amal ijma' fa innahu lam yangkil ilaina khilafan an ihda minal a'immati fi dzalik. Jadi para ulama di dalam memahami teks-teks Quran dan hadis itu sepakat tidak ada satu riwayat pun yang khilaf. Khilaf itu perbedaan cara pandang para ulama. Jadi semuanya sepakat bahwa Ramadan atau puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Tidak ada perbedaan sedikit pun. Tidak ada satu ulama pun yang mengatakan bahwa puasa Ramadan sunnah atau tidak wajib. Semuanya sepakat bahwa puasa Ramadan hukumnya wajib. Wa amma ala man yajibu wujuban ghaira mukhayyarun fahuwal baligh al-aqil al-hadir lis-sahih idza lam takun fihi sifatul mani'ah minas saumi wa huwal haidu lin-nisa hadza la khilafa fihi. Jadi para ulama sepakat bahwa yang diwajibkan atas orang yang pertama adalah baligh, orang yang sudah dewasa, al-aqil, orang yang berakal, al-hadir, orang yang bermukim, orang yang hadir, bukan dalam perjalanan. Jadi kalau orang dalam perjalanan ini tidak terkena hukum wajibnya puasa. Artinya dia boleh tidak puasa, nanti puasanya kemudian diganti min ayyamin ukhor, diganti hari yang lain. Idza lam takun fihi sifatul mani'ah, ketika tidak ada bagi seseorang yang tadi, yang baligh, yang berakal, yang hadir, sifatul mani'ah, sifat yang mencegah. Sebab boleh jadi kita itu dewasa, kita itu berakal, sehat, hadir, tidak dalam bepergian. Tapi ada sifatul mani'ah, sifat yang mencegah. Misalnya apa? Bagi seorang perempuan wahyal haidu, seorang perempuan haid. Nah, haid itu sebagai sifatul mani'ah, sifat yang menjadi penghalang seseorang itu berpuasa. Jadi meskipun dewasa, meskipun berakal, meskipun tidak bepergian, tapi karena haid maka dia tidak wajib untuk berpuasa Ramadan. Hadza la khilafa fi, dan ini tidak ada perbedaan pandang para ulama. Jadi sekali lagi syaratnya itu adalah Islam, baligh, akil, hadir, dan tidak ada sifat yang mencegah atau menghalanginya. Ibu-ibu jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagian yang kedua di dalam pembahasan puasa adalah fil arkan.
rukun-rukunnya puasa. Ini yang harus kita ingat lagi, mereview, merefresh kembali, mengingat-ingat kembali, karena ini hal yang penting, hal yang pokok menjadi pondasi di dalam puasa. Kalau tadi iman kita pastikan ada di dalam hati supaya mendapatkan tiket panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Yang kedua, di dalam menjalankan puasa harus tahu persis tentang arkanus siyam, rukunnya puasa. Apa itu rukun? Rukun itu adalah sesuatu yang harus dilakukan. Jadi tidak boleh ditinggal. Itu namanya rukun. Isnan wa arkanu salasatun. Rukunnya puasa itu ada 3. Isnani muttafaqun alaih. Yang 2 ini para ulama sepakat, tidak ada perbedaan. Jadi rukunnya ada 3. Yang 2 itu disepakati para ulama. Yang 1 itu khilaf, ada perbedaan cara pandang para ulama. Rukun yang pertama adalah wahuma az-zaman, adalah waktu. Jadi rukun yang pertama adalah waktu, yaitu apa? Syahrul Ramadan. Tidak boleh puasa Ramadan kemudian di luar bulan Ramadan. Misalnya apa? Misalnya di akhir bulan Sya'ban itu kalau sudah puasa Ramadan, itu berarti puasanya enggak sah. Misalnya tadi mengawali Ramadan itu dia puasanya di tanggal 28 atau tanggal 29 Sya'ban. Jadi pengen daripada ragu-ragu, tak ngawali puasa Ramadan 2 hari sebelum masuk. Itu enggak boleh. Itu namanya rukunnya puasa adalah waktu. Waktunya apa? Ya kalau Ramadan sudah masuk. Dengan cara apa tadi? Birru'yah. Ru'yah bisa dengan ru'yah bil ilmi atau ru'yah bil ain. Jadi pastikan bahwa Ramadan itu sudah masuk. Wal imsak anil muftirat. Rukun yang kedua adalah menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa. Ini. Jadi sangat mudah puasa Ramadan, rukunnya cuma ada 3. Yang pertama, tahu persis tentang Ramadan. Kalau Ramadan sudah datang berarti sudah wajibnya puasa. Yang kedua adalah menjaga dari perkara-perkara yang muftirat, membatalkan. Dimulai dari fajar siddiq sampai dengan tenggelamnya matahari. Ini kita pastikan betul. Anil muftirat, dari makan, minum, berhubungan suami istri di siang hari, itu harus dijaga. Tidak boleh ada asupan apapun ke kerongkongan kita. Misalnya kita wudhu kemudian jelempit sedikit ada kehisap, itu harus hati-hati betul. Atau pas makan sahur ada yang nyangkut di gigi, pas waktu siang-siang kemudian itu kemakan dan kita tahu persis, itu jadi hal yang muftirat, membatalkan puasa. Atau melakukan hal-hal tertentu, misalnya muntah dengan sengaja atau memasukkan cairan untuk penguat supaya puasanya kuat dan sebagainya. Ini menjadi batal. Suntik para ulama ini ikhtilaf. Ada yang membolehkan suntik kalau itu diniatkan hanya untuk pengobatan. Untuk pengobatan. Tapi kalau suntiknya infus supaya seger, beda lagi. Apalagi suntik kemudian jadikan kita supaya puasanya kuat.
Itu jadi muftirat, perkara yang membatalkan. Tapi kalau suntiknya itu karena kesehatan, bidorurah, termasuk bekam dan lain sebagainya, itu para ulama ada yang membolehkan. Jadi tergantung suntiknya apa dulu. Jadi kalau suntiknya tadi infus untuk vaksin ya termasuk tadi masuknya dalam ranah kesehatan, masih dibolehkan. Jadi ini perkara yang muftirat. Wasalisu, sedangkan rukun yang ketiga mukhtalifa fihi, yang diperselisihkan para ulama. Jadi tadi rukun puasa ada 3, yang 2 sepakat para ulama nggak ada perbedaan, yaitu tentang waktu dan tentang imsak anil muftirat, menjaga perkara yang membatalkan. Sedangkan yang ketiga itu mukhtalifa fi wa huwa an-niyat. Rukun yang ketiga adalah niat. Tapi para ulama ikhtilaf, berbeda pendapat. Jadi berbeda pendapatnya itu para ulama di dalam niatnya itu kapan? Apakah boleh niat itu di awal Ramadan, diniatkan sekaligus, saya niat puasa Ramadan sebulan penuh misalnya. Atau sebagaimana hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda dalam sebuah hadis, man lam yubayyitis siyam fala siyamala. Kata Nabi, barang siapa yang tidak niat di malam hari, maka tidak ada puasa baginya. Artinya puasanya tidak dianggap. Nah, para ulama yang memegangi hadis ini kemudian mensyaratkan niat itu harus setiap hari dan dilakukan di malam hari. Jadi mulai maghrib itu datang, kita sudah niat nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhi sanati lillahi ta'ala. Waktunya sampai menjelang fajar sidik, itu waktu niat. Dan kalau malam itu tidak niat, maka tidak dianggap sebagai berpuasa. Ini para ulama yang memegangi hadis tentang man lam yubayyitis siyam fala siyamala. Barang siapa yang tidak meniatkan puasa di malam hari, maka puasanya menjadi sia-sia karena tidak dianggap. Maksudnya malam itu tadi sampai fajar sidik. Ya, sampai fajar sidik. Sahur juga boleh, berarti sebelum sahur? Ya, sebelum sahur. Pokoknya sebelum subuh. Kita habis makan sahur kemudian niat, asal belum masuk waktu subuh masih dianggap sebagai malam. Jadi letaknya niat itu waktunya dari mulai maghrib sampai dengan tadi subuh, fajar sidik. Nah, niat itu yang bagaimana? Niat itu adalah qasdu sayyin muqtaronan bi fi'lihi wa mahaluhu fil qalbi. Yang namanya niat itu qasdu syai', menyengaja sesuatu. Jadi sebetulnya kita bangun mau sahur saja itu kan sebetulnya sudah ada niatan. Jadi ada proses yang kita memulai untuk puasa, yaitu kita makan sahur. Sebetulnya dari situ saja sudah dianggap cukup. Karena apa? Karena kita qasdu syai', menyengaja sesuatu. Jadi ada niat dalam hati, meskipun kita tidak dilafalkan dengan nawaitu shauma ghadin, tapi ketika kita bangun untuk makan sahur, dan makan sahur itu sebetulnya untuk persiapan puasa, itu sebetulnya sudah dianggap sebagai niat qasdu syai', menyengaja sesuatu. Menguatkannya lagi dengan lafadz niat, kita tanamkan dalam hati, saya niat puasa besok pagi untuk memenuhi kewajiban fardu Ramadan. Itu sudah cukup.
Wa mahaluhu fil qalbi, dan tempatnya memang di dalam hati. Jadi kita misalnya melafadzkan niat seperti tadi habis tarawih kan biasanya bareng-bareng. Imamnya kemudian memimpin. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu sebagai sunnah untuk menghantarkan hati. Tapi belum cukup kalau dalam bahasa fikih. Karena apa? Bisa jadi lisan kita itu ngomong tapi hatinya tidak meniatkan, tidak bergerak. Makanya an-niyat mahaluhu fil qalbi. Niat itu tempatnya di dalam hati. Kita jangan sampai keliru. Jadi niat di dalam hati untuk melaksanakan puasa. Nah, ini di antara yang disebutkan oleh para ulama tentang rukunnya puasa. Satu adalah az-zaman, yang kedua adalah al-imsak anil muftirat, perkara yang membatalkan. Yang ketiga adalah an-niyat. Di sini ditegaskan bahwasanya yang dimaksud zamanul imsak, yang dimaksud dengan rukun zaman wujubu wa huwa syahru Ramadan, yaitu yang dimaksud adalah bulan Ramadan. Dan juga yang dimaksud dengan zaman adalah al-imsak anil muftirat wa huwa ayyamun hadza syahr dunal layali. Yang dimaksud dengan menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan itu adalah ayyamu hadzal syahr, siangnya bulan Ramadan, duna layali, bukan malamnya. Jadi hanya siangnya saja. Kalau malam bebas, kita mau makan, mau minum, mau berhubungan suami istri atau apa saja itu enggak dilarang. Jadi yang dilarang, yang dimaksud dengan az-zaman wal imsak anil muftirat adalah ayyamu syahri Ramadan. Jadi hanya siangnya bulan Ramadan. Kemudian di sini disebutkan bahwasanya di dalam melaksanakan puasa bulan suci Ramadan itu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Berpuasalah li ru'yatihi, karena melihat bulan, wa aftiru li ru'yatih, dan juga berbukalah atau berhari rayalah karena juga disebabkan telah melihat bulan. Waqtalafu fil hukmi idza ghamma syahra wa lam tamkin ar-ru'yah wa fi waqtir ru'yatil mu'tabar wa amma ikhtilafihim idza ghammal hilal. Di sini disebutkan seperti tadi saya sampaikan, ketika bulan itu tertutup oleh apapun, maka disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takmilul iddah salasina yauman, sempurnakan harinya itu dengan 30 hari. Ini cara mudah di dalam memahami masuk dan akhir daripada bulan Ramadan. Kalau sekiranya tidak tampak, ya berarti disempurnakan. Kalau memang sudah tampak, berarti itu sudah masuk bulan suci Ramadan. Ibu-ibu jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW itu sebetulnya memberikan satu syariat yang memang mudah sekali.
Jadi kalau sudah tampak ya puasa, kalau belum tampak disempurnakan. Meskipun hakikatnya itu sudah muncul bulannya. Nah, ini yang kemudian menjadi ikhtilaf. Seperti tadi, Ramadan tahun ini kemungkinannya bareng. Tapi untuk lebarannya bisa jadi nanti beda-beda. Ada yang duluan dengan 29 hari puasa, ada yang menyempurnakan dengan 30 hari. Saya kira itu. Sebelum dilanjutkan mungkin ada yang mau ditanyakan dari yang saya sampaikan. Nggih.